Cara kita yang paling mudah adalah membaiki apa yang menjadi penyebab inner child dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ajak komunikasi antara si A adalah diri kita saat ini yang dewasa dan si B adalah diri kita di masa lalu kita. Setelah itu kita cari tahu apa yang menjadi penyebab dari inner child kita. Contoh kasus yang paling sering adalah hubungan antara anak dengan orang tua. Penyebab inner child-nya ternyata orang tuanya dulu protektif misalkan, atau sering mengalami kekerasan oleh orang tua. Nah, dari situ antara diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu berkomunikasi. Setelah itu, lakukan perbaikan hubungan dengan secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik itu seperti contohnya adalah berkomunikasi dengan apa yang menjadi penyebab inner child kita. Misalkan hubungan yang kurang baik sebelumnya dengan orang tua, kita sebagai anak membangun sebuah silaturahmi yang lebih baik, lebih positif, kemudian juga melakukan sebuah kedekatan secara fisik dengan orang tua, berkomunikasi, memberikan perhatian, dan lain sebagainya. Secara psikologis, kita belajar memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu kita. Tidak semua itu negatif untuk kita. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena kita butuh pembuktian secara kognitif dalam diri kita bahwa tidak semua hal yang kita terima itu berdampak negatif. Tujuan orang tua itu pasti tujuannya positif kepada kita. Cuman caranya yang mungkin tidak tepat atau kurang tepat. Jadi ketika kita sudah usia remaja menuju dewasa, kita sudah mengambil alih tanggung jawab diri kita sendiri untuk diri kita. Jadi tidak ada kita menyalahkan orang tua kita, tidak ada kita menyalahkan orang lain untuk sebuah tanggung jawab diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah usia remaja menuju dewasa, kita akan mengalami pergeseran tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, ketika sudah dewasa, secara otomatis kita itu harus memiliki tanggung jawab pada diri kita sendiri. Jadi ketika masih menyalahkan orang tua, menyalahkan dampak dari lingkungannya, pertanyaannya adalah kita yang belum bisa introspeksi dengan tanggung jawab diri kita sendiri. Disembuhkan atau tidak disembuhkan tergantung bagaimana kesadaran kita. Bagaimana kita bisa peka dengan ada apa ini dengan diri kita. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah tidak bisa disembuhkan. Segala sesuatu pasti bisa disembuhkan, tergantung bagaimana kita bisa merespon apa yang terjadi dalam diri kita. Oh, saya ada masalah nih sepertinya dengan diri saya. Kenapa si anak tidak ada masalah, tidak pernah berbuat nakal, kok saya selalu memiliki keinginan untuk marah-marah terus misalkan sama si anak itu. Atau mungkin itu juga bisa berdampak pada pasangan. Ketika pasangan kita tidak melakukan hal yang salah, tidak berperilaku yang seharusnya kita itu harus marah-marah, tapi kita selalu ingin marah-marah dengan pasangan kita. Itu sebuah gejala ya, sebuah tanda bahwa kita harus waspada dengan diri kita. Apakah ada masalah dengan inner child kita?